Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tholibul Huda, NIM 185100020. Saya di sini akan menjelaskan tentang sebuah tugas yang dimana untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas D, yang dimana dosen pengampunya Dr. Haji Fauzan Al-Mansur, STMM. Nah, untuk pertama kita mengetahui judul apa sih judul yang akan saya angkat. Ya, saya angkat adalah Home Industri Pengolahan Buah Talas, dimana buah talas sendiri kita akan menjelaskan dari nilai produknya. Nah, nilai produk sendiri terdiri dari kecepatan produksi, variasi produk, dan harga. Dan untuk kecepatan produksi sendiri, dalam perusahaan kami bisa mengolah 5 hingga 10 buah talas per minggunya. Tapi untuk variasi produksi, dalam varian yang kita kembangkan adalah varian rasa untuk produk kita sendiri, bukan varian pengolahan menjadi beberapa jenis makanan atau produk lainnya. Nah, sedangkan untuk harganya yang kita patok adalah harga yang sangat murah, dan karena saya juga menjurunya pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, selanjutnya bagaimana tentang produk perusahaan ini berjalan, atau awal mula perjalanannya perusahaan ini seperti apa. Nah, kita akan bahas tentang sejarahnya seperti apa. Sejarahnya adalah ketika waktu itu dimana banyaknya atau tumbuhnya buah talas di kebun milik keluarga, namun pihak keluarga saya sendiri tidak tahu harus mengolahnya seperti apa, terus digunakan seperti apa, dijual pun juga bagaimana. Dan oleh karena itu saya juga memiliki inisiatif dan inovatif yang lebih. Jadi saya untuk belajar lagi mengenai bagaimana sih pengolahannya buah talas atau buah-buah yang lain itu seperti apa, agar menjadi ide-ide baru yang akan saya kembangkan di sini dengan menggunakan buah talas ini sendiri. Nah, setelah itu saya juga memiliki tujuan sendiri. Kenapa saya memiliki inisiatif mengolah buah talas tersebut? Karena agar semua orang yang bisa menikmati apa sih buah talas itu juga bisa bermanfaat bagi keluarga saya, baik ekonomi maupun konsumtifnya juga. Jadi mengurangi pengeluaran untuk konsumtif, juga memberikan income pada ekonomi keluarga sendiri. Nah, untuk visinya, apa sih visi dari perusahaan saya? Visinya adalah agar semua kalangan masyarakat bisa menikmati buah talas dengan mudah dan efisien. Nah, dari sisi pendirinya perusahaan ini, yaitu founder of company-nya, yaitu ya saya sendiri, karena saya memiliki inisiatif dan inovatif untuk mengembangkan suatu produk yang baru mungkin di daerah saya. Nah, untuk lokasi operasionalnya saya lebih menjuruhkan pada Kecamatan Lawang, yaitu di Kabupaten Malang. Nah, untuk lokasi pemasarannya saya menjuru pada beberapa toko-toko di pinggir jalan seperti toko kelontong, ataupun saya juga menjuru pada warung makan atau warung kopi itu. Ada juga saya juga menjuru pada kantin-kantin sekolah, karena saya rasa kaum muda lebih menyenangkan untuk bisa menikmati beberapa hal-hal yang baru, terutamanya olahan buah talas yang mungkin sedikit terdengar asing di pendengaran anak-anak muda sekarang. Nah, untuk analisa market dari perusahaan kami akan saya jelaskan, yaitu beberapa mengapa adanya perbedaan yang sangat tinggi, yaitu sebelum adanya pandemi dengan efek pandemi. Karena dengan adanya efek pandemi, penjualan yang terjadi di perusahaan kami itu sedikit mengalami pemerosotan. Jika pada awalnya sebelum pandemi itu menjadi bisa 65% hingga 75%
penjualannya per bulannya, seperti contoh statistik diagram tabel di sini ya. Nah, akan tetapi pada saat memasuki pandemi, penjualannya hanya berkisar 40% hingga 50%. Nah, untuk penjualannya mungkin seperti diagram seperti ini, beberapa kayak toko, warung, dan kantin. Nah, hanya beberapa persen penjualan, rasa itu kayak kurang, itu kayak menurun. Nah, bagaimana jika adanya produk yang sama gitu? Nah, biasanya yang menghalangi kami itu adalah produk-produk yang menjual barang yang sama, akan tetapi memiliki branded yang memiliki kualitas lebih tinggi ya dari kami, yaitu sedikit untuk menghalangi jalan produk kami. Akan tetapi kami tetap optimis dan percaya akan produk kami sendiri, karena kami memiliki cita rasa dan kemasan yang mudah. Jadi orang sudah mengenal kami dengan apa yang ada. Jadi orang tidak sampai berpindah-pindah untuk mencoba-coba hal yang baru seperti apa, karena mereka sudah percaya dengan adanya kualitas rasa, adanya kualitas kemasan yang mungkin bisa efisien dibawa kemanapun dan mudah untuk dibuka ataupun untuk dipakai di beberapa tempat, seperti mungkin untuk kegiatan apa atau apa tidak mudah rusak atau bagaimana. Nah, untuk struktur perusahaan sendiri kayak bagaimana? Untuk struktur perusahaan dari kami itu memiliki beberapa susunan, yaitu dari direktur utamanya sendiri, yaitu direktur utama saya itu saya serahkan kepada kepala keluarga dari saya, yaitu ayah saya sendiri. Nah, untuk manajernya saya berkolaborasi dengan ibu saya. Saya akan membimbing beberapa yang tidak diketahui ibu saya, dan saya juga akan melengkapi apa yang tidak saya ketahui dari masukan dari orang-orang di rumah. Seperti mungkin keuangan lebih menjauh pada ibu saya seperti apa-apa, cuman nanti cara-caranya akan saya jelaskan seperti ini. Nah, untuk karyawan produksinya seperti bagaimana? Nah, untuk karyawannya sendiri, kami seluruh anggota keluarga juga ikut andil. Kenapa? Karena ini adalah home industry. Jadi meskipun saya sebagai manajer, juga saya akan bekerja sebagai karyawannya sendiri untuk menjelaskan seperti ini. Ini juga saya melakukan aksi seperti bagaimana untuk proses produksi, untuk proses seperti ini, karena dari sisi keluarga sendiri juga belum untuk menyetujui bagaimana untuk merekrut orang-orang yang baru untuk masuk ke dalam home industry tersebut. Nah, untuk produk dan jasa, produk olahan buat alas sendiri itu mungkin agak kurang familiar di pendengaran banyak masyarakat gitu kan. Akan tetapi karena saya juga hidup di Malang dan lahir di Malang, jadi di mana Malang sendiri itu banyak dengan terkenal olahan keripik. Nah, di sini saya juga mencoba membuat olahan keripik juga gitu, karena apa yang terpikirkan dari saya itu bagaimana cara membuat keripik, karena keripik sendiri itu kan juga familiar gitu di masyarakat, entah di Malang maupun di Indonesia juga. Itu bisa untuk kegiatan kayak tugas, berdiskusi, atau bersantai dan lain sebagainya sih. Nah, oleh karena itu saya juga membuat panel kemasan yang tidak ribet dan mudah untuk dibawa kemanapun. Nah, karena juga saya punya panel kemasan yang seperti itu, saya juga memberikan beberapa stiker di belakangnya kemasan untuk selalu menyarankan tidak membuang kemasan secara sembarangan, karena dengan adanya instruksi yang saya
sertakan di kemasan seperti itu agar supaya perusahaan kami mendapatkan citra yang baik, tidak mendapatkan citra yang buruk di calon konsumen yang baru maupun konsumen-konsumen yang sudah lama, agar tidak mendapatkan komplain yang jelek seperti kenapa sih enggak produk ini selalu banyak mendapatkan rating untuk pembuangan sampah yang berserakan atau sembarangan seperti itulah. Nah, karena kami juga memiliki ciri khas sendiri dari produk-produk yang lainnya, yaitu tetap menjaga cita rasa dari produk kami sendiri, yaitu kami membagi jadi 3 varian, yaitu yang pertama keju, balado, dan original. Nah, 3 rasa tersebut memang kami riset sebelumnya, karena berapa banyak sih penjualan yang akan meningkat dan penjualan apa saja yang akan berkembang ke depannya. Jadi kita sebelum menjadikan 3 rasa, hanya produksi 3 rasa ini saja, kami juga sebenarnya sudah melakukan riset sebelumnya dengan melakukan beberapa penjualan juga berbagai rasa di beberapa daerah gitu, dengan kita juga memberikan penilaian pada orang-orang atau konsumen kita bagaimana jika ini diteruskan atau tidak diteruskan. Nah, yang kita ketahui akhirnya mendapatkan dari konsumen tersebut, baik yang kita lakukan secara tester maupun yang sudah langganan seperti agen, kita mendapatkan hasil bahwa penjualan original itu lebih besar, yaitu sekitar 52% penjualan. Sedangkan untuk posisi kedua dimiliki oleh rasa balado yang memiliki 30% dalam penjualannya. Sedangkan untuk rasa keju mungkin agak sedikit, karena juga rasa-rasa yang terlalu manis mungkin agak kurang diminati di masyarakat juga, karena masyarakat sendiri kan juga lebih milih rasa yang lebih ekspansi pada kayak banyak rasa segar atau seperti pedas gitu kan ya. Nah, untuk harganya kami juga makan relatif yang murah meriah, karena sesuai dengan visi kami, semua orang harus bisa menikmati produk kami dengan mudah. Oleh karena itu saya mematok harga dengan harga Rp3.000 per pieces atau per kemasan ya. Meskipun harganya Rp3.000, kami memiliki kapasitas isi yang terbilang lumayan cukup lah, sehingga tidak membuat orang konsumen, baik yang baru membeli maupun yang sudah lama, kecewa akan hasil yang didapat dengan harga Rp3.000. Kan banyak juga kan produk-produk yang menjual dengan harga-harga murah, akan tetapi isinya tidak menjamin gitu. Adapun juga harga-harga produk yang sangat bernilai ya fantastis juga sih, karena dibilang memiliki harga yang mahal tapi isinya hanya sedikit. Jadi kadang orang-orang itu memilih kayak lebih baik membeli produk-produk yang murah akan tetapi memiliki kapasitas isi yang banyak. Di sini saya tidak mau membuat tidak imbangnya suatu produk saya, jadi saya membuat imbang dalam produk saya dengan harga yang murah akan tetapi juga memiliki kapasitas yang lumayan, dengan kemasan yang mudah, efisien untuk dibawa kemanapun, dalam acara apapun, juga ya memiliki cita rasa yang lumayan enak juga ya, juga bisa memiliki beberapa cita rasa yang bisa dirasakan
jika bosan seperti itu ganti apa. Nah, dengan adanya kesetaraan itu atau keseimbangan yang saya ciptakan seperti itu, maka konsumen yang baru maupun konsumen yang lama mereka akan tetap memilih dengan kualitas yang saya berikan tersebut. Nah, untuk pemasarannya sendiri, untuk menarik minat konsumen atau investor, kami lebih banyak mengeksplorasi dalam media sosial seperti halnya Facebook. Nah, kita kan tahu marketplace di Facebook juga sangat ramai juga gitu kan. Nah, secara tidak langsung saya juga sudah terlibat dalam menjalankan e-commerce. Dan tapi dalam beberapa toko, warung kopi maupun kantin sekolah itu bukan menjadi sampingan kami, tetapi itu menjadikan toko utama kami, karena dalam hal tersebut secara tidak langsung yaitu pengenalan produk kami pada orang-orang yang baru dengan konsumen yang baru yang berbeda-beda, karena di tempat-tempat tersebut pasti adanya konsumen yang baru itu selalu berotasi menjadi seperti itu, dan konsumen yang lama akan tetap membeli pada tempat tersebut. Mungkin sekian yang bisa sampaikan mengenai home industry tentang pengolahan bata alas pada perusahaan kami. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.